Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Mbak Mel. Wah, ini dia nih alumni SMA 13 Depok yang selalu aktif di berbagai bidang. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Mel? Ibu bisa aja. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya Ibu minta maaf karena keadaan masih pandemik, jadi kita melakukan konseling melalui virtual dulu ya Mbak Meli. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya juga malah berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama Mbak Mel. Sebelum kita memulai dalam proses konseling ini, kita sepakati dulu ya, Mbak, dengan waktu 30 menit. Bagaimana, Mbak? Apakah setuju? Iya setuju Bu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Begitu. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi, konseling itu proses pemberian bantuannya dilakukan oleh seorang konselor kepada individu, yang mana guru BK-nya itu Ibu, dan individunya itu adalah Mbak Meli. Uh, Dia mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh Mbak Meli. Begitu. Baik Bu, tapi apakah kalau saya mengungkapkan masalah yang saya hadapi akan terjaga dengan baik Bu? Karena saya takut tersebar kemana-mana Bu. Tidak, Mbak Mel, proses konselingnya sebagai konselor akan berpegang teguh dengan asas kerahasiaan klien, yang mana saya konselor tidak akan membocorkan rahasia Mbak Meli kepada orang lain. Oh seperti itu ya Bu. Baik Bu kalau begitu. Baik, apakah ada yang bisa Ibu bantu? Jadi begini Bu, saya sedang merasa gelisah dan takut. Jadi sebelum saya lulus kuliah di jurusan akuntansi, saya sempat ingin sekali masuk di jurusan kedokteran. Akan tetapi orang tua saya melarang kelas saya masuk ke ilmu kedokteran. Akhirnya saya mengikuti kemauan orang tua saya untuk masuk ke jurusan akuntansi. Dan setelah saya lulus, orang tua saya menginginkan saya untuk bekerja di bank yang alasan kalau kerja di bank gajinya lebih besar dan apa yang saya mau bisa saya dapat. Sedangkan saya lebih tertarik menjadi guru, Bu. Karena saya ingin menjadi guru orang tua saya, jadi kayak sering diemin saya gitu, Bu. Apakah pilihan saya salah ya, Bu? Iya, iya. Jadi karena masalah Mbak Meli itu dengan orang tua Mbak, jadi sekarang Mbak sering merasa gelisah dan kepikiran ya? Iya, Bu. Saya menjadi sedikit merasa bersalah kepada orang tua saya karena tidak mengikuti keinginan mereka. Akan tetapi kalau saya selalu mengikuti kemauan orang tua saya takut saya masih tidak nyaman di tempat kerja pilihan orang tua saya, Bu. Saya paham. Berarti kalau menurut saya, Mbak Meli harus membicarakan masalah ini kepada orang tua Mbak Meli. Mbak Meli harus terbuka kepada orang tua Mbak Meli bahwa Mbak Meli tidak suka bekerja di bank dan khawatir sering kena marah dari atasan karena kinerja kerjanya tidak bagus kalau tidak bekerja di bank. Kalau bekerja di bank, memang tujuan orang tua Mbak Meli itu sayang, akan tetapi harus mengerti apa yang Mbak Meli mau. Contohnya sekarang Mbak Meli lebih merasa bahagia jika mengikuti apa yang Mbak Meli mau, yaitu menjadi guru. Nah, jadi Mbak Meli harus membicarakan kepada orang tua Mbak Meli agar Mbak Meli merasa lebih tenang dan masalah tidak semakin panjang. Tuh. Tapi Bu, kalau misalnya orang tua saya malah semakin marah, bagaimana ya? Insya Allah tidak Mbak Meli. Yang penting orang tua Mbak Meli harus tahu bahwa Mbak Meli lebih bahagia menjadi guru. Jangan sampai hubungan anak dan orang tua menjadi tidak akur karena masalah sepele. Karena yang satu ingin mengikuti kemauannya dan yang satu merasa tidak nyaman dengan kerjaannya. Jadi menurut Ibu lebih baik dibicarakan terlebih dahulu sebelum terlambat. Karena menurut Ibu, sebenarnya orang tua Mbak Meli itu sayang dengan Mbak Meli, ingin membuat Mbak Meli bisa eee bisa bahagia, bisa masa depannya lebih terjamin, seperti itu.
Ya, Mbak Meli lebih baik terus terang aja, nggak apa-apa. Oh, jadi gitu ya, Bu. Kalau orang tua saya masih terus diemin saya akan meminta maaf kepada kedua orang tua saya dan setelah itu saya akan memberikan penjelasan kepada orang tua saya kalau saya lebih merasa senang dan bahagia kalau bekerja menjadi guru. Iya, kamu harus punya quality time bersama keluarga kamu untuk membicarakan masalah ini. Jadi biar sama-sama enak dan sama-sama mengerti akan kemauan kamu, gitu Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu saya akan mengikuti saran dari Ibu dan semoga orang tua saya mau mengerti. Amin. Insya Allah mereka akan mengerti Mbak. Apa masih ada lagi Mbak yang ingin dibicarakan? Tidak, Bu. Saya rasa itu sudah cukup dan kalau misalnya memiliki masalah lagi, saya akan kembali ke Ibu. Ya baik, semangat untuk Mbak Meli ya. Jangan sampai masalah ini masuk ke dalam pikiran Mbak Meli lebih dalam. Pokoknya jangan sampai masalah ini mengganggu keseharian Mbak Meli ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama Mbak Mel. Kalau begitu Ibu izin keluar Zoom dulu ya. Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam.